Halo, selamat siang pemirsa. Salam olahraga. Bertemu lagi bersama saya Diga Saputra. Kali ini di TVRI Sport kita akan berbicara bagaimana evaluasi dari PON Sumut dan juga Aceh bagi kontingen Sumatera Selatan, khususnya di teman-teman dari kontingen atau juga dari cabang olahraga judo. Saat ini sudah bersama dengan saya ada pelatih kepala cabur judo Yanuardo Taslim, kemudian juga ada Bang Teguh Santoso, asisten pelatih cabur judo, kemudian ada Mas Tommy Darmawan dan juga Mas Iqbal. Oke, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Ya. Baru menyelesaikan PON ke Aceh dan juga Sumut. Bagaimana tanggapannya? Mungkin saya langsung ke Bang Yanuardo terlebih dahulu. Untuk PON ini, ya kalau dari KONI Dispora sudah sangat baik. Memfasilitasi cabur. Dan ini sudah baik lah untuk pelatda, selama pelatda dan selama keberangkatan dan kepulangan. Oke. Nah, cuman itulah kita nih masih kurang memadai di fasilitas waktu sparring. Waktu sparring? Ya, sparring karena musuh-musuh kita nih sparringnya keluar semua. Sedangkan kita tidak ada sparring keluar dan juga sistem pelatda yang jangka pendek. Jangka pendek. Karena cuma 2 bulan persiapan pelatda. Oke. Dan ini juga menginformasikan juga untuk pemirsa dari rumah bahwasannya Sumatera Selatan berada di peringkat ke-21 ya Bang ya. Dari total 39 provinsi, sementara di 3 besar ada Jawa Barat, kemudian juga DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Sementara tuan rumah sendiri Sumatera Utara ini berada di peringkat ke-4. Lantas kita melihat 21 rankingnya, dan juga sebelumnya kita berbicara bahwasannya judo pada PON Papua juga tidak mengirimkan atletnya. Ini seperti apa, Bang Teguh, untuk melihat ini dan bagaimana untuk kesannya tahun ini? Mungkin bisa dikatakan ini yang pertama mengikuti judo atau bagaimana? Ya, ini yang pertama atlet kita ada di PON di Aceh Sumut. Itu kan kalau kemarin-kemarin tidak ada atlet, juga dari segi Pengpropnya juga kinerjanya kurang. Nah, itu. Jadi baru ini yang lolos. Baru ini? Baru ini. Judo? Ya, berapa kali PON vakum. Judo ini? Iya. Berarti tidak ada perhatian, kemudian kepengurusannya kacau lah gitu. Oh gitu. Iya. Jadi baru tahun ini. Tahun ini juga pengurusannya masih pengurus yang kemarin. Oke. Gitu. Oke. Sama aja. Gitu. Sama aja. Artinya evaluasinya bahwasannya ini menjadi sebuah catatan penting gitu. Siap, ya. Benar. Khususnya untuk cabur judo ya, Bang. Iya, benar. Oke. Kalau bisa kita tarik ke belakang, mungkin kenapa kemarin akhirnya cabur judo ini tidak dikirimkan seperti itu? Ya karena tidak ada atlet tadi. Tidak ada. Ini yang tahun ini, yang berangkat PON ini binaan atlet dari Pak Thomas. Oh, gitu. Pribadi kah? Dari awal pribadi. Oh, dari awal pribadi. Dari awal pribadi, Pengprov tidak ada apa-apa. Maksudnya Pengprov tidak muncul lah. Ya. Pas ada atlet baru muncul gitu. Oh, jadi perhatian dari awal tuh sebenarnya tidak ada karena Pak Thomas sendiri awalnya. Oke. Saya ke Mas Tommy sebagai mungkin atlet yang pertama kali gitu dikirimkan gitu. Untuk Mas Tommy sendiri sebenarnya mengikuti ajang PON ini udah keberapa kali? Atau baru ini? Baru pertama. Baru pertama? Iya. Berarti mewakili Sumsel baru pertama ini? Iya, soalnya mulai latihan 2020. Oh, 2020 baru mulai latihan. Iya. Pengalamannya gimana tuh ikut PON dan mewakili Sumatera Selatan kemarin? Lumayan senang sih. Pertama kali baru ikut PON gitu. Oke. Dan kemarin sempat ininya lawan siapa aja? Pertama lawan Kalimantan Timur, kedua lawan Jawa Barat, terakhir perebutan perunggu lawan Jogja. Lawan Jogja? Iya. Perebutan perunggu? Oke, itu dan akhirnya Mas Tommy mendapatkan perunggu iya. mengalahkan Jogja. Iya. Ini luar biasa juga Pak Thomas, karena baru pertama kali loh Sumatera Selatan mengirim, dan apa yang diceritakan tadi ini juga mungkin menjadi sebuah sebuah reminder buat kita bahwasannya kepengurusan dari sistem olahraga ini di Sumsel ya khususnya ini mungkin harus perlu ditingkatkan lagi. Mungkin tanggapannya Pak Thomas seperti apa? Ya, perlu ditingkatkan kalau sekarang, tapi kalau untuk KONI dan Dispora sudah dibanding dulu ya, dibanding KONI yang kemarin itu sudah lebih baik yang sekarang, lebih bagus yang sekarang, karena yang sekarang ini lebih perhatian dan memotivasinya tuh lebih baik dari yang KONI yang kemarin.
Gitu. Iya. Tapi kalau Bang Teguh tadi berbicara ya sebenarnya pengurusnya sama aja dari tahun kemarin Ya, Bang Teguh. cuman Pengprop Nah, aja. Pengprop. Mas. Oh, Pengprop. Beda. Beda. dengan Pengprop sama KONI. Bang. Ya, beda. Oh, oke. Kalau Pengprop ini yang cabur judonya Pengprop yang Oke. wadahnya Pengprop. Oke. Nah, Pengprop ini memang waktu kita Platda aja mereka nggak ada perhatian sama sekali, memotivasi nggak ada, cuman atlet-atlet di pressing aja, terus di pressing, jadi mengganggu konsentrasi gitu. Oke. Konsentrasi atlet untuk latihan bertanding itu sangat terganggu. Dan pas sudah selesai PON, ketum baru memberikan apresiasi, tapi apresiasinya tuh kita tolak karena memang yang kita butuhkan bukan apresiasi, tapi Pengpropnya harus diperbaikin gitu. Iya. Biar nggak ribut, biar nggak ini, jadi kan konsentrasi atlet tuh fokus, jadi lebih fokus dan lebih memikirkan prestasi gitu ya. Jadi kan nggak terganggu konsentrasinya. Bukan hanya sekedar apresiasi begitu Bukan. sudah menang baru apresiasi, Iya, tapi bukan. sebelumnya itu yang perlu Sebelumnya ya. itu yang kita perlukan, dan tidak ada keributan di wadah cabur ini kan. Kalau Emang selama ini ribut Bang? ya ribut terus. Ributnya ini apa yang dipermasalahkan sebenarnya sama teman-teman? Macam-macam ribut, permasalahannya banyak. Jadi ibaratnya mengganggu konsentrasi atlet lah. Atlet Oke. jadi kan ikut terganggu. Oke. Artinya sebenarnya perlu ada perhatian khusus lagi ya, karena kalau seumpamanya kita ingin mengirimkan atlet yang berprestasi seperti itu ya. Mungkin Bang Teguh terkait dengan selama ini juga kepengurusan ini juga tidak berjalan dengan baik, akan tetapi katakanlah memang tim cabur judo mewakili Sumatera Selatan untuk ini gitu. Bagaimana tanggapannya dengan kepengurusan, tapi harus bawa nama Sumatera Selatan juga di kancah nasional? Ya itulah tadi, kita sebisanya aja, semaksimal mungkin. Adik-adik ini juga kita buat tenang dari pressing yang kemarin. Oke. Gitu. Tuh. Jadi pressingnya seperti apa memang sebenarnya? Ya, jadi pressingnya itu ya dibilang lah katanya tuh atlet kita tidak ada attitude apa segala macam gitu. Mau dipanggil lah kan, masa Platda itu kan istilah masa tenang. Ya. Tidak ada gangguan dari luar kayak gitu. Sebenarnya Pengprop itu cuma mengawasi, Ya. bukannya mempressing atlet-atlet yang lagi latihan. Betul. Gitu. Apalagi ini sudah masuknya Platda seperti Iya, itu ya. Artinya itu. memang harus fokus si atlet juga gitu itu. ya. Kemarin merasanya terintimidasi atau seperti apa kayak yang dialami kemarin? Bagaimana ceritanya Mas Tommy? Kayak nggak tenang gitu latihan. Saya kan ini sebelum pulang ke Palembang kan, Oke. sebelumnya pelatnas di Ciloto kan, ditelepon gitu. Kalau nggak angkat nanti nggak bisa Coret. ikut PON. Iya digituin. Oh, gitu. Jadi kayak takut nggak main gitu. Iya. Artinya sebenarnya miskomunikasi terjadi di sini. Kalau kita melihat permasalahan klasik, kita berbicara secara general, Bang Thomas, terkait juga dengan apa ya, seluruh stakeholder olahraga di Sumatera Iya, Selatan. wadah Anda cabur. melihatnya bagaimana sebenarnya? Apakah sudah berjalan baik atau bagaimana? Kalau kita ingin membina atlet yang baik, itu sebenarnya yang diperbaikin wadah cabornya dulu. Kalau wadah cabornya sudah bagus, sudah baik, otomatis kan yang di bawahnya atlet, pelatih, atlet, pembinaan itu daerah pasti sudah bagus semua masih. Oke. Yang penting wadahnya dulu. Kalau wadahnya sudah bagus, otomatis kan yang bawahnya pasti bagus. Oke. Nah gitu. Tapi kalau wadahnya bobrok, ribut terus, ya pasti yang bawahnya hancur. Iya. Gitu. Impact-nya ya terhadap Iya. si atlet dan seluruhnya gitu Iya, akhirnya pasti. berdampak ya seperti itu. Biar- Oke. Kemudian kita berbicara dengan terkait permasalahan klasik yang terjadi di Sumatera Selatan ini ternyata banyak juga ya dari Banyak. sisi olahraga. Banyak. Oke. Kemudian kita melihat pengalaman kemarin Bang Teguh terkait dengan Sumut dan Aceh, ini juga sempat viral juga di sosial media bahwasannya tuan rumah dikatakan belum siap lah atau bagaimana. Sebenarnya yang terjadi di lapangan seperti apa kemarin? Ya benar sih, emang dikatakan siap belum siap lah, gitu. Dari segi penginapan, Oke. dari segi konsumsi, gitu. Penginapannya kenapa? Apakah Kurang memadai, dari hotel-hotel juga kurang, Oke. gitu. Jadi kebanyakan kita di standby di homestay, gitu. Bukannya di hotel-hotel yang kayak gimana, gitu kan. Oke. Beda kalau di Medan. Kalau di Medan banyak hotel, gitu. Ada yang bintang 5, bintang 3, bintang 2, ya. bintang 4, Oke. gitu. Dari Jadi kalau yang di Aceh itu kebanyakan homestay, Hmm. gitu. Oke. Karena
kalau di Medan memang sudah menjadi salah satu kota besar juga benar, gitu iya. ya. Oke. Kemudian dari sisi makanan si atlet bagaimana Mas Tommy kalau yang dirasakan kemarin di sana? Makanannya sih kurang berasa gitu. Kering. Oh, nggak pakai garam kali. Sama kurang variasi makanannya. Oh, kurang bervariasi. Iya, gitu-gitu aja. Oke. Kurang lebih berapa lama di sana kemarin? 11 hari. 11 hari. 11 hari ya. Merasakan seperti itu ya. Iya. Oke, artinya tapi di media massa kemudian juga di klarifikasi bahwasannya Menpora mengatakan gelaran PON di Aceh dan juga Sumut ini berhasil digelar 80-90%. Thomas, mungkin bagaimana tanggapannya? Mewakili para atlet lah. Seperti itu. Ya sebenarnya sih ada beberapa cabur ya memang berhasil, tapi kan ada beberapa cabur juga amburadul juga, fasilitas pertandingan, tempat jalan untuk ke arah pertandingan, ke tempat penginapan. Kadang kan ada yang ke pertandingan waktu volley itu kan ada yang jelek jalannya, hampir kubang-kubangan kayak sawah itu kan, lewat jalan itu untuk ke sampai pertandingan ke itu venue. Kan kalau sekelas PON kan Iya. lucu kalau seperti itu. Nah, itu. Tapi ada beberapa cabur yang sudah bagus, sudah siap. Tapi ada juga beberapa cabur yang masih belum siap tapi dipaksa siap gitu. Nah, itu. Oke, artinya sebenarnya belum juga bisa dikatakan 80-90% sebenarnya ya yang terjadi di lapangan. Belum. Karena kita melihat apa yang disampaikan tadi, untuk sampai ke venue pertandingan pun harus melewati kubangan. Iya, karena banyak venue yang di Aceh yang belum siap. Iya. Sementara di Sumut sudah ya. Sumut hampir 80% sudah siap mungkin. Kalau di Aceh banyak yang belum siap. Oke. Dan kebetulan judo diadakannya di Aceh. Oke, baik. Kemudian juga kita melihat secara global lah. Kita berbicaranya untuk pencapaian judo Sumatera Selatan sendiri, bagaimana Bang? Ya target kita mungkin untuk PON NTT ya, NTB. PON yang akan datang. Mungkin target kita mau tidak mau harus tercapai medali emas. Karena mungkin ini PON pertama kita. Ya mungkin pengalaman bertanding sudah tuh juga fasilitas untuk tryout keluar juga kita nggak ada. Mungkin untuk PON yang akan keluar, KONI sudah memegang alih ini kan. Mungkin KONI yang sekarang ini sudah memegang alih. PON NTB mungkin bisa lebih baik mungkin untuk kedepannya. Total ada berapa atlet kemarin yang dikirim? 8. Yang memenangkan medali? 2. Satu Mas Tommy dan Mas Iqbal ini gitu ya. Oke, kita berharap ini nama baik Sumatera Selatan sebenarnya yang menjadi. Karena atlet kita atlet junior semua, masih muda-muda semua. Ya. 18 tahun, 19 tahun. Artinya jenjang karir masih panjang ya? Iya, masih panjang. Oke. Kalau melihat secara keseluruhan sendiri, saya ke Bang Teguh deh. Secara keseluruhan sendiri sebenarnya untuk beberapa cabang olahraga termasuk juga judo di dalamnya, ini melihatnya bagaimana secara keseluruhan di Sumatera Selatan? Apakah memang ada peningkatan atau bagaimana? Kalau melihat dari posisi ranking 21 dari 38 provinsi, saya kira ini masih agak susah juga kita. Bagaimana melihatnya, Bang? Ya kalau melihatnya itu untuk sekarang ini hampir sama sebenarnya. Dari segi latihan aja, mungkin ditingkatkan lagi nanti ada TC keluar gitu. Oke. Itu aja. Oke. Kalau dari sisi fasilitas bagaimana di sini? Kalau fasilitas dari segi apa itu? Tempat latihan. Ya, tempat latihan. Kalau tempat latihan kita kurang. Khusus ini ya judo. Ya. Oke. Itu. Tapi kan ada Jakabaring Sport City yang menjadi sport tourismnya Sumatera Selatan nih. Itulah susah. Sekarang kan dipegang oleh pihak ketiga pihak itu. Jadi bukannya pemerintah kita langsung kan. Kenapa susahnya menjadi pihak ketiga? Dalam artinya seperti apa nih? Tidak mendapatkan jatah? Mungkin banyak minta izin dulu gimana gitu. Kita kurang tahu juga, Mas. Birokrasi birokrasinya yang agak gini-gini ya. Banyak jalannya gitu. Sementara atlet ini kadang-kadang juga susah juga mau mengurus birokrasi seperti itu. Makanya itu. Memang kalau dulu sebelum di tangan ketiga seperti apa, Bang? Ya kalau itu ya bisa-bisa aja dipakai. Aman saja. Selagi memang untuk keperluan atlet. Iya, kemarin aja kita pas Platda itu di gedung ada namanya dining hall di Jakabaring itu sering dipindah-pindahin karena dipakai buat acara lain. Oke. Gitu. Iya. Artinya mungkin harapannya kepada pemerintah setempat stakeholder lah yang untuk berkaitan dengan olahraga ini adalah
bagaimana birokrasi bagi para atlet ini Iya, benar. dimudahkan. Dimudahkan. Karena yang diangkat juga toh nama Sumatera Selatan kan, Iya. bukan nama siapa-siapa gitu. Baik, Bang Tommy ya, bagaimana melihat ke depan? Ada PON NTB ya, NTT dan juga NTB. Bahwasannya ini menjadi salah satu hal yang penting juga. Sekarang usianya masih 19 sampai 20 tahun, masih panjang karirnya. Bagaimana Anda mempersiapkan diri menjelang PON yang akan datang? Karena targetnya bagus nih udah untuk tahun ini dapat perunggu. Oke. Targetnya. Tapi nanti dulu jawabnya pemirsa di rumah juga ingin mengetahui bagaimana jawaban dari Mas Tommy. Tetaplah bersama kami tentunya di TVRI Sport. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024. Gunakan hak suaramu. Salam olahraga, masih bersama saya Dika Saputra di TVRI Sport dan masih bersama dengan teman-teman dari cabur judo. Tadi sempat terputus Bang Tommy, kita melihat juga bagaimana karir Anda ke depan karena gelaran PON NTT dan juga NTB mungkin sekitar berapa Bang? 4 tahun ke depan dan ini menjadi sebuah challenge juga karena yang didapat sekarang perunggu. Artinya kalau kita mengharapkannya ke depan berarti emas ya? Iya. Oke, bagaimana tanggapannya? Sebenarnya sih target PON Aceh Sumut ini emas sih, tapi meleset. Karena ya saya ngerasa kurang sparring gitu. Kalau kemarin ada TC keluar aja saya yakin ikut emas. gitu ya. Oke, berarti kurangnya sparring itu tadi ya. Selama ini bagaimana proses latihan di bawah arahan beliau? Udah maksimal sih, cuman sparringnya itu. Kalau di Sumsel ini kurang orangnya yang lumayan yang kuat, itu aja. Cuman 4 orang paling yang kuat di Sumsel ini. Dan itu sudah udah di sparring terus gitu ya. Artinya kurang jam terbang keluarnya gitu ya. Sparring sama orang-orang luar gitu. Kenapa ini nggak dilakukan, Mas? Nggak ada dana. Oh, itu. Akhirnya kita tahu bahwasannya kenapa nggak keluar gitu. Ternyata nggak ada dana. Memang seperti apa Bang Thomas seharusnya kita berbicara dari sisi olahraga karena ini kan di bawah naungan KONI seperti itu ya. Harusnya seperti apa terhadap para atlet ini sehingga ini bisa mencapai sebuah prestasi yang bagus untuk Sumsel? Ya karena harus memfasilitasin kebutuhan fasilitas atlet ini yang menunjang untuk menjadi juara emas ya, seperti TC keluar gitu. Yang paling penting TC keluar. Karena kita butuh sparring yang kuat. Kalau kita sparring ke daerah-daerah nggak mungkin dikasih kan, karena kan bakal jadi musuh semua. Otomatis kita sparring keluar. Nah itu yang penting. Tapi untuk
itu butuh dana. Nah, untuk KONI yang sekarang ini mungkin ya kita nggak bisa salahin lah, karena mereka kan baru memegang KONI yang baru ini kan baru. Karena kinerja KONI yang lama itu mungkin kurang maksimal gimana, makanya dananya di KONI yang baru ini nggak ada. Nggak ada dananya. Nggak ada dana? Ya, makanya diambil alih Dispora. Kok bisa nggak ada dana itu kenapa, Bang? Karena pengajuan dari KONI yang lama tuh kan mungkin ada bermasalah, jadi nggak disetujui DPR. Tidak direalisasikan. Nggak direalisasikan. Tapi jadi, kan seluruh masyarakat olahraga lah, katakanlah seluruh atlet dan juga stakeholder olahraga akan terus berjalan walaupun mungkin dana itu tersendat seperti itu. Harusnya bagaimana sebenarnya? Ya harusnya sebenarnya kalau PON ini ya kalau nggak diambil alih Dispora mungkin nggak ngirim Sumsel. PON nggak ikut. Karena memang nggak ada dana untuk anggaran untuk PON itu nggak ada sama sekali dari KONI. Karena memang nggak keluar dananya. Nah, makanya diambil alih Dispora. Jadi Dispora yang ngambil alih dan sama KONI jadi kerjasama lah. Tapi untuk PON yang NTB, KONI kan mungkin sudah ada anggaran sendiri, sudah dibuat untuk anggaran PON NTB kan. Nah, mungkin untuk NTB ini KONI sudah megang alih, aku rasa bisa lebih baik lagi. KONI yang sekarang. Kalau di tahun-tahun sebelumnya seperti apa Bang Teguh melihatnya? Tahun-tahun sebelumnya kan memang masih ada kepengurusan gitu. Katakanlah seperti itu untuk KONI sendiri. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya kita belum aktif di situ, jadi kurang tahu juga. Berarti baru-baru ini ya tergabung di dalam KONI ini. Kalau mekanismenya Bang Thomas seperti apa ini? Melihat mekanismenya seharusnya ya, karena kan kita mewakili dari Sumatera Selatan untuk mengirimkan atlet kita untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Harusnya birokrasinya seperti apa sehingga mungkin KONI bisa benar-benar menjadi sebuah naungan untuk para atlet? Ya, mekanismenya seperti pembinaan atlet usia dini ya. Pembinaan atlet usia dini, jadi harus KONI mungkin harus jeli ya melihat di sini. Atlet yang benar-benar berprestasi, yang benar-benar bagus, itu harus dibina dari usia dini. Itu dibina terus sampai jangka waktu 4 tahun minimal, pas PON. Jadi mungkin dibinanya itu mungkin di latihan keluar, atau dikasih ibaratnya uang pembinaan tiap bulan gitu, biar mereka tuh kan ada semangat juga gitu kan. Nah dengan itu mereka ada tanggung jawab. Mereka kalau ada uang pembinaan itu mereka tanggung jawab. Karena kalau mereka nggak juara, nggak berhasil, ya malu. Gitu, artinya sebenarnya ada program kerja yang jelas ya. Kalau kita melihat KONI di wilayah-wilayah lain atau provinsi lain lah, katakanlah seperti apa Bang Anda melihatnya? Pernah ngobrol gitu atau seperti kalau apa? KONI yang bagus, DKI Jabar sudah bagus. Karena mereka sudah berhasil dari mekanisme manajemen mereka tuh sistemnya sudah berjalan semua dari bawah sampai ke daerah. Itu jalan semua, sistemnya berjalan. Jadi mereka pembinaannya sangat baik dan kita harus mencontoh seperti itu. Ya, kalau kita melihat ini sudah PON keberapa untuk yang ini Bang? Aceh dan Sumut ini? 21 seperti itu. Artinya sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya, dan Sumatera Selatan pun ada KONI-nya berpuluh-puluh tahun ke belakang gitu. Nah, Anda melihat bagaimana kinerja ke depannya seharusnya KONI ini terhadap para atlet sehingga tidak ada lagi yang seperti ini. Maksudnya kayak ada semacam intervensi bagi si atlet sendiri, kemudian juga tidak adanya kejelasan sumber dana dan lain sebagainya. Jadi evaluasi semua. Jadi dievaluasi setiap cabur tuh yang kira-kira yang berpotensi, yang atlet-atletnya bagus, cabur yang benar-benar berpotensi untuk medali, itu yang harus dibina. Yang diutamakan dibina, benar-benar diperhatiin gitu. Ada permasalahan dengan Pengprov, ya harus cepat diselesain. Karena memang wadah cabur untuk setiap cabur ini Pengprov tuh harus baik dulu. Sudah baik, dan kalau sering ribut-ribut ya nggak mungkin bisa baik atlet-atletnya. Artinya ada komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas antara Pengprov dan KONI juga. Kemudian Bang Teguh melihatnya gitu ya, harapannya istilahnya kita mengharapkan ke depan ini seperti apa bagi seluruh cabur, tidak terkecuali judo saja, baik dari sisi kepengurusan, kemudian prestasi. Anda melihatnya sebenarnya kalau untuk para pelaku olahraga di Sumsel ini bagaimana sih, diperhatikan atau tidak atau seperti apa? Untuk saat ini ya diperhatikan, cuman ya masih ada yang kurang-kurang gitu ya. Kalau buat atlet latihannya diperbanyak, sudah fasilitasnya harus cukup lah gitu lah. Gitu.
fasilitasnya harus fasilitas ya. Apalagi sebenarnya Sumatera Selatan ini terkenal dengan sport tourism. Iya, itu. Wah, itu Sport kan City ada. Sport City Sport sebagai City. kota olahraga di Iya, mana-mana kita iya. digaungkan bahwasannya Sumsel adalah sport tourism. Benar. Orang ke sini berkunjung adalah ingin berwisata olahraga apa saja ada gitu. Iya, Oke. Akan tetapi pada realisasinya Anda merasakan ini masih agak kurang ya? masih kurang. Birokrasi. Birokrasi balik Iya, lagi di situ ya. Itu. Oke, sebenarnya kalau dari sisi Mas Tommy sendiri merasakan sebagai seorang atlet ya di Sumsel gitu, membawa nama Sumatera Selatan memenangkan perunggu juga di PON ke-21 kemarin. Ini bagaimana dengan permasalahan klasik? Mungkin Mas Tommy juga merasakan ini baru ini juga gitu kan. Bagaimana dengan permasalahan harapan Anda sebagai seorang atlet gitu? Harapannya ya kedepannya lebih baik lagi lah. Jangan ada masalah gitu. Sangat ada mengganggu permasalahan. atlet. Sangat mengganggu atlet ya. Fokusnya jadi pecah gitu. Oke. Artinya memang harapannya ya semuanya berjalan dengan baik sehingga kita juga membawa nama Sumatera Selatan menghasilkan sesuatu yang baik juga gitu ya. Oke, Bang Thomas terkait ke depan lah progresnya NTT dan juga NTB. Artinya di sana nanti memasang target juga di situ. Bagaimana realisasinya dalam kurun waktu 4 tahun ke depan yang akan dilakukan cabur judo? Ya, dengan hasil dari PON ini, otomatis saya mungkin mengevaluasi semua ya. Jadi apa yang harus saya lakukan terhadap atlet-atlet ini, dan bagi yang sekarang ini yang juniornya yang di bawah itu harus ditingkatin terus. Jadi mekanisme sistem mereka latihan, program itu harus semuanya kena, dan itu juga saya butuh bantuan dari wadah cabur kita juga, KONI ya. Ya kalau tanpa bantuan KONI juga kalau kita berjalan sendiri ya susah. Karena selama ini saya 4 tahun ini berjalan sendiri. Ibaratnya itu nggak bisa kita berjalan sendiri karena keterbatasan dana gitu. Nah kalau dengan KONI kan mungkin kerjasama sama KONI ini bagus. Kayak KONI yang kemarin kan agak memang nggak biasa di ngomong, gagal lah. Kalau KONI yang sekarang ini mungkin lebih baik, bisa bekerja sama, mereka merangkul benar. Oke. Kalau KONI yang sekarang. Anda melihat figur yang sekarang ini seperti apa? Figur para pengurus-pengurus KONI yang sekarang? Figur yang sekarang semuanya mau bekerja. Dan mereka juga melihat dan memikirkan juga apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Mereka bisa kalau KONI yang sekarang ini. Karena selama Platda ini mereka sangat memperhatikan, kita semua diperhatiin. Motivasi dari mereka juga ada. Jadi kalau kita ada masalah, mereka memanggil, dimotivasi, masalahnya apa. Dan kita latihan juga, fasilitas apa yang kita minta dikasih gitu. Oke. Nah, KONI yang sekarang lebih baik dari Responsif lah ya yang sekarang. lebih ya. baik lah dari Oke, baik. Mungkin Bang Teguh bisa menambahkan lagi terkait dengan akhir pembicaraan kita hari ini pada gelaran ini seperti apa? Akhir Baik, kita berbicaranya dari harapan, kemudian keinginan dan target ke depan untuk ya, harapannya buat KONI bisa lebih baik lagi gitu kan. Tapi sekarang lebih baik dari yang kemarin memang. Emang bagus, orang-orangnya humble gitu. Sering juga berkunjung ke tempat kita latihan gitu pada Platda kemarin gitu kan. Jadi buat yang sekarang ini bagus lah pokoknya. Oke. Iya. Kemudian untuk cabur judo sendiri seperti apa targetnya yang akan dilakukan ke depan, Bang? Targetnya ya itu tadi emas. Berusaha semaksimal mungkin, latihan lebih keras lagi gitu kan. Apabila nanti ada dana bisa latihan keluar gitu itu aja. Oke, Ya. baik. Mas Tommy mungkin bisa menambahkan terkait dengan harapan Anda ke depan lah sebagai dari keseluruhan, baik dari sisi pengurusan, kemudian mewakili para atlet juga, Anda berharapnya seperti apa terhadap olahraga Sumsel lah, berbicara seperti itu? Lebih diperhatiin lah ini. Saya harap yang PON akan datang sih. Mulai ada tryout keluar, soalnya sangat membantu gitu. Oke. Jadi harapannya ke depan ya seluruhnya berjalan baik ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Bang Thomas, kemudian juga Bang Teguh. Ya. Mas Iqbal, terima kasih dan terus semangat ya memperjuangkan nama Sumatera Selatan, Mas Tommy. Dan juga pemirsa, kita sudah berada di penghujung akhir TVRI Sport. Kita berharap bahwasannya hasil yang ada pada PON ke-21 Sumut dan Aceh khususnya untuk Sumatera Selatan ini akan terus meningkat pada PON yang akan datang, khususnya di NTT dan juga NTB. Dan kita berharap kepengurusan bagi para pelaku olahraga ini tetap diperhatikan sehingga mencapai hasil yang terbaik. Saya Dika Saputra, sampai bertemu di TVRI Sport berikutnya. Salam olahraga.